Lanjut. Nah, ya Ikhwan, bagaimana Ikhwan? Ya, ya. Ikon Nah, ah itu modal Ikhwan. Mana? Ikon modalnya data basi terus gak keren. Dia mau Data belajar Alkitab sendiri katanya. iya dia dia apa sih Iwan itu datanya renyah. Metode belajarnya itu lah yang kita kasihan. Tidak jujur. Selalu menarik-narik ke Al-Quran. Hmm. Ya nggak Kenapa, bisa. Malai? Gimana, Malai? Enggak, kalau dia mau Ya menjawab kalau penjelasan. kamu tuh meletakkan pikiran kamu tuh masih berdasarkan Al-Quran. Itu susah. Siapa yang keluar tuh? Yang keluar, siapa yang keluar? Yang dari Fireback. breakout room. Yang dari breakout Hah? room. Oh, Iya, enggak, Ikhwan. Kalau kan Ya, menyamakan Bang. dengan Yahudi dan Islam, Yahudi itu dia surganya nggak ada yang seperti Islam, bro. Nggak ada literasi Yahudi yang menyanyikan surganya Ya, seperti apa. kitab Yahudi juga mencatat itu. Kalau mau Ah, tarik sejarah Islam ya juga ada. gini enggak. bro. Lihat Sebenarnya itu gini, cara bukan berpikir sesudah aja, sejarah. cara pandang kamu aja. Arab itu bukan identik dengan Islam bro, awalnya. Enggak ada sama sekali. Jadi Mereka kalau buta bicara sejarah. iya, kalau bicara Maksudnya gimana tentang tuh? Arab, jangan Nah, sekali-sekali kamu kamu hubungkan dengan oh Arab itu jadi Islam. Jangan. Itu Arab nggak itu aja jujur. artinya itu bukan Arab itu aja artinya itu kan orang gurun. Iya. Jadi Arab ya itu terus bukan suku maksudnya sebenarnya. Arab itu tadinya itu komunitas orang-orang yang tinggal di gurun, yang pindah-pindah nomaden. Iya. Itu artinya Arab. Jadi kalau mau ditafsir itu ayat itu Nabi Muhammad orang Islam semua masuk ke dalam neraka. Bisa nah, begitu. Iya boleh. ini ya. Jadi bahwa seperti Nabi Muhammad itu tidak terbakar. Kan ada contohnya di Perjanjian Lama. Siapa itu? Ya, gimana Ikhwan? Ini mau data apa Ya, lagi nih? jadi kalau sejarah ya tentang kehidupan Nabi Muhammad, ya itu tidak ada dalam Al-Quran. Nanti baca sirah ya atau tarik sejarah. Sama dengan sejarah-sejarah suku Sirah tahun bangsa berapa Arab, sih, nggak ada dalam Tar dulu. Al-Quran. Sirah tahun berapa Nah, sih, saya menggunakan ya macam cara Oh, Yahudi sorry, tadi. sorry. Bentar, bentar. Kaisar, aku tolong di Oh, co-host dong. Oh, udah ya, udah co-host ya. Oke, oke. udah. Mana masuk? Udah. Sorry, sorry. Oke, Ya, lanjut Ya. Ikhwan. Nah, Oh, ini justru ada saya Yahudi mana kenapa lagi, Ikhwan angkat nih? Yahudi eh, mana yang masuk nih? catatan Yahudi, Oh, dibantah ntar sama ya dia karena nih. itu sekarang catatan itu kalian pegang. Ya, Hmm. untuk apa saya menceritakan ya tarik sejarah dari bangsa Arab yang kalian tidak percaya. Makanya eh, ada pernyataan sama penggugat bahwa bangsa Arab itu tidak ada penghuni sebelum Ibrahim. Nah, sesungguhnya dia itu selalu melakukan pembodohan karena sebelum Nabi Ibrahim di sana sudah ada keturunan-keturunan dari Nuh dengan nama-nama suku-suku sesuai dengan keturunan mereka. Nah, kalau silsilah Nabi Muhammad SAW itu ya jelas ya dari Adnan sampai Muhammad ya ke silsilah orang tuanya dari Murah kemudian menurunkan Abdullah dan Aminah tetap satu nasab ya dari Murah ini turun Yaksa kemudian Kilab. Nah, seterusnya dari Yaksa ini Abdullah sampai Aminah dari Kilab dan Muhammad.
Nah, kalau berbicara suku-suku bangsa Arab yang kuno itu ya tadi saya sebutkan tadi. Nah, ternyata itu tertulis di dalam catatan orang Yahudi. Ya, termasuk Yoktan. Ya, Yoktan ini memperanakkan masuk Hawilah, Sheba. Nah, wilayah ini wilayah wilayah Yaman. Nah, Ismail tempat tinggal mereka mendiami daerah Hawilah sampai Sur. Nah, kediaman keturunan atau negeri Yaman ini kemudian didiami oleh keturunan Ismail sampai Sur. Nah, justru catatan kitab Yahudi ini sebenarnya menyebutkan di mana wilayah-wilayah Arab dulu sudah eksis dengan Nah, didiami ini ada temanmu, keturunan-keturunan Don Rapture nih, Ikhwan. Selamat malam, Don. ya, apa? Ku panggilin temanmu, jangan kau sendiri Islam di sini, Don. Itu, Don. Ya, didiami oleh keturunan-keturunan dari Nabi Nuh. Begitu, Bang. Oke, udah belum? Oke, Yahudi, KW menanggapi, silakan. Ini Yahudi Ya, nih. sebenarnya yang di share salah sama si Ikhwan itu sudah bunuh diri itu. Itu Oh, kalau kita melihat di dalam Tawarik sendiri, itu adalah keturunan Ketura. Emangnya Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman bahwa apakah baginda itu keturunan dari Ketura? Dev, kasih tahu Dev, bunuh dirinya di mana Dev? Hah? Yang jelasin dia. Pakai itu. Yang Iya, punya dia itu. enggak tadi yang saya itu Pak, yang saya sorotin itu kan keturunan Ketura. Tawarik, kita buka Tawarik. Kalian itu di mana sih? Tawarik 1 ya kan ayat yang ke 32. Nah, sini tertulis Yoksan. Nah, padahal Yoksan ini itu sudah yang ditunjukin oleh si Ikon itu. Emangnya Baginda itu keturunan Yoksan, keturunannya Ketura. Yang benar yang mana? Ketura atau Hagar? Hah? hmm. Yang benar yang mana? Oke, Jangan saya jawab jangan ya. pelin pelan dong. Duh, Saya jawab. belum selesai nih. Belum selesai. Ya, kamu Sedangkan kan yang kamu nanya. tunjukin, sedangkan yang kamu Makanya jangan tunjukin dulu itu nanya adalah kalau belum selesai. sedangkan yang kamu tunjukin itu adalah Wikipedia. Ya tunjukin bahwa literatur literatur yang lain yang secara primer ada nggak silsilahnya pra Islam loh. Ada nggak tunjukin gitu. Kamu nggak usah berkelit kamu itu anda dulu kamu berkelit. Mana yang benar? Jawab ya. Mana yang Ya, benar? kamu tanya tuh mana? Agar Yang mana? atau agar atau Ketura dan juga tunjukin data-data berdasarkan data dari sebelum pra-Islam. Ada nggak? Tunjukin. Oke, saya jawab ya. Mungkin kamu kurang perhatikan yang saya jawabkan, jelaskan tadi. Jadi kamu bertanya, apakah Muhammad keturunan Ketura? Wah, salah kamu. Loh, Makanya loh, loh, perhatikan. loh. Lele, Ya, Kaisar, Kaisar. Oh, Coba lu buka satu tawarik, satu tawarik ya, sebentar satu, dulu, ayat saya 32. jelaskan. Ya, Di satu situ tawarik, Ketura atau Hagar? satu tawarik berapa? iya. Satu tawarik, satu Bentar, tawarik jangan dulu satu, ke sana, kamu keliru. satu tawarik satu, Saya luruskan dulu. ayat yang ke 32. Oke, Kamu tiga dua. kutip Kamu itu kok. keliru. Loh, Saya luruskan dulu. Jadi begini, kamu, ya. kamu, kamu kutip itu kok. Gimana Bukan, sih? kamu salah tadi. Saya Coba, katakan di satu coba lihat. Tawarik Gak itu usah, gak usah. Yoktan keturunan Nuh. Duh, kok turunan Nah, Nuh? keturunan Nuh ini Gimana sih? kemudian melahirkan Kok Nuh? suku bangsa Nuh, Yaman atau Nuh mana? Jurhum. Nuh itu
Lo itu Nah, Sem, Jurhum ini Sem, mendiami Ham, dan bangsa Jafet. Yaman. Ikhwan, gak usah Kemudian bikin Ismail kitab anak sendiri dong. Hajar Ini gimana sih? kawin dengan Oh itu Sen katanya suku Ikhwan. Jurhum. Ini gimana ini? Oh itu Dia Sen. nunjuk Ini gua tawarik loh. dulu nih Ikhwan, ntar dulu. Dia Lo. nunjuk tawarik loh. Ini satu Iya, tawarik Tahu nih. jadi nggak sih? diluluskan dulu. Ntar dulu nih Wah, gue share kenapa dulu nih? satu tawarik. Bro, nah udah satu tawarik ini Pit, satu Nah, tawarik. ketura loh. Dia kan like Yoksan tuh. Mana tuh? Ketura ya benar. Iya. Keturunan nih tuh Gundik Abraham perempuan itu melahirkan Zimran Yoksan tuh. Nih Ikhwan nih yang dimaksud nih Yahudi Oke, KW. oke. Sekarang ya, sekarang Kok dibuka noob? yang saya bilang ya. Gimana sih? Kok noob? Ya, ya, ya. Loh, ya. Gimana itu? Coba jelasin. Mana yang benar itu? Iya, sebentar dulu. Bentar, saya nanti dibuka ya. Satu Tawarik, satu, coba, satu Tawarik satu, Ya, ayat 20 sampai 23. Coba, dibuka. ya 23. Tunggu. Satu Tawarik satu, 20 sampai 23. Ini yang 20 ntar dulu 20. Ini 20 nih yang 20 ya. Nih 20. Oh, sampai 23. Tampilkan. Nih Yoktan memperanakan Almodad. Ah, siapa ini Yoktan kan? Bukan Ketura. Saya tidak ngomong Ketura tadi. Aku aku punya loh. Aku punya petanya loh. Itu Saya Yoksan tidak itu. ngomong Ketura tadi. Saya ngomong Ketura kok. Yoktan. Di situ ketura kok. Gimana sih? Ini Yang tadi Yoktan dapat. keturunan Mana? Nuh. Baca 23 Enggak, Yok, sampai Yok, 22 dan 3. Coba. Yok. Di situ Coba aja buka yang tertulis penuh. Yoksan. Coba Gimana buka sih? penuh. Kaisar. Ya kamu saya Ah, ajarin kamu nanti. Yok. Loh, di situ tertulis Buka Yoksan. penuh. Yoksan. Iguan, itu di situ tertulis Yoksan. Kok Yotan? Ya Gimana sih? Yoksan ini bukan anak Ketura. Ini anak Nuh Loh, ini. Yoksan. Di situ tertulis Keturunan Nuh. Yoksan kok. Tertulis Yoksan. Saya punya apa Coba buka. petanya. Kaisar. oh, Dua satu dua duanya dibuka. Terusnya. ini 21. Sekarang, Nih, sekarang gini. Sekarang gini, Nah ini orang. kan tunjukin aja. Hajar Tunjukin. Mafed lihat itu. Sekarang gini Jadi aja. kamu salah. Tunjukin. Sekarang tunjukin aja Iya. data silsilah 22. sebelum pra-Islam. Ada nggak? Tunjukin. Nah, Inskripsinya. Seba. Nggak usah Seba ini anak-anak. juga Inskripsinya, iya, Seba inskripsinya ini mana? keturunan Yoktan yang di Yaman. Saya bukan bicara Inskripsi. Ketura tadi. Saya minta inskripsinya sebelum Hmm. pra-Islam. Ada nggak? Tunjukin. Ya ini nama-nama suku Duh, pra-Islam yang ditulis oleh orang Yahudi. duh, tulis orang-orang Yahudi. Saya mintanya dari Iya, bangsa Arab. Mana? ini tulisan Ya orang-orang tunjukin Yahudi buktinya. yang kamu nama perjanjian Duh, lama, eh, kamu kok jadikan kitab gimana suci. sih? Gua, Ya gua ini itu Yoksan bingung bukan sama kalian itu. Yoktan. Kalian, kalian Ini mengkerah-kerahkan Yoksan, Yahudi. saya bilang Terus Yoktan tadi. memakai tulisan Woi, Yahudi. woi, Gimana? Yahudi, Saya Yahudi KW. minta, saya minta Ya, yang saya data sebut tadi yang Yoktan. sebelum pra-Islam. Mana inskripsinya? Tunjukin. Ya, saya gunakan catatan Yahudi Mana? ini biar kamu Tuh, celik mana mata. itu diubah-ubah Ya, kok. supaya kamu Itu sadar itu suku-suku diubah-ubah kuno kok. bangsa Arab Mana? itu, Mana? Tunjukin. orang Tunjukin Yahudi itu sekarang. pun menulis. Tunjukin. Tunjukin. Ya, Mana? Kita orang Yahudi palsu pun kamu menulis pakai. itu Mana? suku-suku kuno Mana? bangsa Arab. Ya mana mana? Mana? Nah, ini Tunjukin. suku Sebak dan Dedan ini Mana? ada di wilayah Nggak Arab, usah Dedan anak. juga. Mana? Tunjukin. Zimran, Medan, Tunjukin. Midian. Ya, Midian itu di Tunjukin, mana Ikhwan. Ikhwan. tempat Nabi Tunjukin Musa aja bertemu mana dengan mertuanya. mana Mereka sekarang yang Islam. tertulis Jadi yang dikatakan kitab Yahudi itu wilayah-wilayah zaman Islam sebelum sekarang. pra-Islam. Mana? Coba tunjukin. Ya, saya menjelaskan ini Coba supaya tunjukin. kamu buka mata. Tuh, buka mata. Nama-nama Kamu suku lah yang buka mata. Mana? ini adalah wilayah Islam saat Mana? ini. Mana? Untuk Buka. apa saya menjelaskan Buka. tarik sejarah Buka. versi Islam? Kamu nggak percaya? Saya jelaskan versi Yahudi. Buka.
Nah, Udah Lu buku jawab kayak mana? Keturunan pertanyaannya udah Yoksan, dikawin Mana Bukuan buktinya? gimana ya datanya Inskripsinya. Midian. Yang Nah, saya coba minta itu Kaisar, inskripsinya. Kaisar, Inskripsinya. coba jelaskan Midian di wilayah mana, Kaisar? Yang saya minta itu inskripsinya. Kaisar, Mana inskripsinya? Midian anak keturunan ini wilayah mana? Loh, Nah, ya siapa gimana? yang Lu bunuh diri di tanya sini? si Yahudi KW ini lu jawab. Inskripsinya Yahudi mana? KW nggak bisa, Inskripsinya. udah bunuh diri Kok dia. tuh? Yang aku minta Enkripsi inskripsinya ditanya. Yang kok. tadi saya Mana bahas Yoktan, dia inskripsi? bilang Yoksan. Inskripsinya, Kalau Yoksan inskripsinya itu mana? ini Mana? sudah Mana? generasi Inskripsinya Arab itu mana? pendatang. Mana, Ikuan? Oh, mana inskripsinya itu mana? Ini generasi Arab pendatang, Kaisar. Kalau Inskripsinya, Yoksan ini zaman inskripsinya, Ketura. inskripsinya itu mana? Saya ingin tahu. Nah, jadi kalau Minta Yoktan itu olehmu. keturunan Nuh, daerah Yaman. Mana? Kalau Midian itu dari arah Mana? Medina ke Inskripsinya Midian itu mana? itu Enggak, lu Muslim. tanya. Lu Faktanya hari dijawab ini dulu. mereka Muslim. Inskripsinya, inskripsinya itu Ya, mana? Enkripsinya tadi ditanya. Ya. itu ya Kaisar ya. Jadi Loh, Inskripsinya kan kitab Yahudi mana? ini justru Tuh, menulis suku-suku pra-Islam, saya minta inskripsinya kok. nah itu yang ditanya. menulis suku-suku pra-Islam tuh Kaisar. Mana inskripsinya itu mana? Coba pengen tahu aku. Coba tunjukin. Udah ya, jelas Mana ya. inskripsinya? Inskripsinya itu Lu mana? jelas apa? Mana ditanya lu belum dijawab. Dan saya minta inskripsinya kok. Ya, Mana jadi inskripsinya? selamat bunuh diri ya, Inskripsinya mana? Yahudi KW. Inskripsinya itu Saya mana? pamit dulu. Mau ke Inskripsinya itu Sema mana? Adonai. Inskripsinya itu mana? Ah, Yuk, lu gitu lo Ikhwan. Lu jangan pergi dulu dong Ikhwan. Ikhwan. Ya itu. Ya, udah kegebuk lo sama Yahudi lo. Minta kirim sini nggak dapet. Ya lanjut. Don, buka mic, Don. Ini makanya kenapa aku bilang itu bunuh diri karena di situ itu nggak ada hubungannya dengan Ismail tuh nggak ada gitu loh. Itu Yoksan dan Yoktan itu dengan orang yang berbeda karena meskipun itu adalah keturunan dari Arpasat, tapi dari Arpasat itu kan mempunyai yang namanya Kainan, gitu loh. Ya ini nggak ada ini kaitannya dengan Kainan, gitu loh. Kainan itu dari situ, garis keturunannya Abraham. Kainan, Shelah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Tera, Abraham, gitu loh. Ini bagaimana bisa kok dikaitkan dengan apa? Abraham. Dia kutip 1 Tawarik 20. Oke lah, aku ikuti. Tapi di sini nggak ada hubungannya dengan Sela, Eber, Perek itu nggak ada. Karena di sini itu sudah berhentinya ke Yobab. Nih ya, anaknya Yoktan itu namanya tuh Almodad, Saleh, Asher, Mehfet, Jere, Adoram, Usal, Dikla, Ebal, Abiel, Sheba, Ofir, Hafila, dan Jobab. Mana? Padahal Yoktan ini adiknya Eber. Gak ada hubungannya itu. Gitu loh. Kok pakai bilang apa dari keturunan Abraham? Apalagi berdasarkan inskripsi. Di situ tuh tempatnya tuh Yoktan dan Yoksan. Gitu loh. Dan diduduki oleh keturunan kaum Ketura di situ. Makanya aku ingin tahu gitu loh. Inskripsinya itu mana yang benar. Dev. Tadi siapa? Si Ikhwan bilang Yoktan itu keturunan Abraham ya? Iya, betul. Mana bisa? Oh, Mana bisa? iya gitu? nggak ada.
Masa dia anaknya jadi bapaknya? Itu karena Yoktan itu dianggap itu keturunan apa, garis keturunan apa, Abraham itu garis keturunan dari Yoktan. Yang ada Itu Pak. Yoksan memang keturunan Abraham kalau Yoksannya. Betul, Tapi betul. kalau Yoktan itu Oh, di atas itu. nggak ada itu makanya. Iya. Gitu loh. Kalau klaim biasanya Yoktan itu itu justru ke dia Yoksan itu keturunan si Eber. Eber itu ya nenek-neneknya si Abraham lah itu. Udah di atas si Abraham. nggak ada itu. Bahkan bahkan Eber sendiri itu anaknya itu Pelek gitu loh. Iya. Dan sedangkan Yoktan ini siapa? Jangan, Pak. Nggak ada hubungannya itu. Gitu. Yoksan yang ada Yoksan. Ada Yoksan adanya. Iya. Yoksan masih oke lah. Gitu loh. Tapi kalau misalnya merujuk ke Yoksan, pertanyaannya Itu lebih dari baru gurundiknya lagi. kan? Dari Ketura Oh, toh. iya. Yoksan ini. Oh, lebih baru lagi. Yang Iya. benar yang mana? Agar atau Ketura? Gitu. Karena dari istimewa ulama sendiri itu dari Ibnu Katsir itu masih berbeda dengan Ya, kan debatable itu. ulama sendiri. Iya, gitu. Gitu. Bahkan itu sampai Adnan aja itu udah selesai. Sampai ke Ismailnya tuh hilang. Dia Gitu loh, Pak. nyebut-nyebut Hawila, ya kan? Oke. Itu udah Iya. nenek-neneknya si Abraham itu. Dia ibaratnya. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Karena sampai apa ya, berhentinya itu sampai ke Adnan. Nah, Adnan ke Ismailnya itu hilang. Gitu loh. Nah ini Iya. Ikhwan nih, belaga-belaga ingin nunjukin ya. Barangkali dia nemu ini inskripsinya, ternyata enggak, kosongan. Gitu loh. Gitu sih, Bang. Ya, oke. Lo mau menanggapi nggak, Don? Apaan nih? Bahasa apa nih? Ini mengenai ini silsilah. Ente paham nggak silsilah gitu? Silsilah apa? Ya itu kan di Ikhwan tadi kan mau ngambil garis keturunan sampai ke Nabi Muhammad dari Alkitab tadi. Ya kan? Nah, itu kepastiannya Yahudi itu sekarang pertanyaannya inskripsi apa tadi bilang Sebelum manuskripnya Taurat itu yang ditemukan ketuanya itu emang betul catatan dari tulisan yang sejaman dengan para nabinya. Kan itu juga debatable. Gimana? Faktanya kan di beberapa silsilah aja kan berbeda-beda dari penyebutan dari jumlah pasukan lah, dari jumlah jadi nama tempat aja berbeda-beda. Nah, itu kepastiannya kan indikasinya sebetulnya bicara tentang manuskrip, Yahudi juga tidak ada kepastian tentang ketika kitab tanah itu ditulis tuh betul-betul di zaman Musa dan itu sekarang itu dilestarikan. Apa setelah zaman Babilonia, apa setelah mendekati abad pertama tuh, di abad 200 400 sebelum Masehi, kan begitu. Faktanya kan sebetulnya kitab-kitab ditulis yang paling komplit itu setelah abad ke-200 sebelum Masehi ya. Nah, itu kan sejarah umum itu, sejarah umum orang-orang yang pembaca peneliti manuskrip, ya kan? Dia harus bisa bedain salinan ya kan dengan ditulis langsung oleh penulis yang bersangkutan pada saat itu. Yang masuk dalam cerita itu. Musa memang menulis, cuman salinan-salinan tulisan Musa itu disalin. Itu kita bukan bicara salinannya, kita bicara itu tulisan Musa atau tidak, yang gitu. Nah, kalau itu Wah, itu tulisan lebih Musa, rumit lagi ya kan?
Kalau itu tulisan Musa, ya kita dapat info dari mana? Tentu dari Alkitab itu sendiri. Bagaimana dia menjelaskan, menuliskan tentang kejadian. Itu tulisan siapa? Tulisan Musa. Nah, itu kematian Musa ditulis oleh. Ya itu kan dilanjutkan oleh Nah, itu Yosua. ya oleh Yosua. Kalaupun ada penulis lain di situ, tapi tetap dikatakan itu tentang Musa. Musa yang ibaratnya apa namanya itu headline-nya lah begitu. Jadi tidak menyalahi aturan karena itu memang melanjutkan. Masih tulisan asli lah di situ. Nah, baru disalin. Nah, itu salinan itu udah generasi keberapa kan gitu masalahnya. Ya, itu bisa diterima kalau alasan seperti itu. Cuman emang begitu. Ya, masalahnya gitu. Jika ada satu keterangan bahkan tentang silsilah, tadi kan bicara silsilah ya, dan keterangan-keterangan tentang anak siapa, bin siapa, dari siapa itu faktanya di perjanjian lama pun banyak kontradiksi kan begitu. Nah, Gini. Kalau Anda melihat perbedaan-perbedaan, itu mungkin ya banyak hal yang kita bisa ibaratnya ini salah itu. Kok nggak sinkron gitu. Sebenarnya bukan nggak sinkron, banyak hal-hal yang kita harus pahami. Bisa tulisan-tulisan itu tercoret, robek, ya kan? Penulis ulangnya, ya kan namanya salinan, disalin. Nah, itu ada yang miss di situ. Jadi human error itu ada sebenarnya. Tapi itu tidak menyampingkan benang merah. Benang merah. Yes. Benang merah yang kami pegang selama ini tentang Yesus itu, Sang Firman itu. Itu benang merah kita. Jadi gini, kalau Anda berpikir secara apa namanya? Secara historical, kami memang mengakui itu memang tulisan generasi ke generasi. Dan itu ada kesalahan, mungkin ada. Tapi jangan disalahartikan itu salah sengaja disalahkan atau sudah dibelokkan. Tidak. Karena banyak pembuktian manuskrip lain dibandingkan. Makanya membandingkan manuskrip satu dengan manuskrip salinan satu dengan salinan lain itu hal yang wajar dalam kekristenan. Maka penyelidikan itu terus dilakukan. Tapi kalau Anda Al-Quran nggak bisa seperti itu. Makanya kami itu lebih fleksibel gitu dalam menerima keadaan itu gitu. Walaupun makanya kami bilang inti dari Alkitab itu harus kita pahami. Gitu. Pemahaman sebenarnya gini, apakah memang Tuhan itu memberikan kita Alkitab untuk menjadi dasar pegangan hidup kita? Ya kan? Tidak, kita bicara tentang firman. Nah, bicara firman itu tidak melulu harus Alkitab. Letter tulisan-tulisan itu tidak. Orang yang mendengar firman itu yaitu kita bilanglah berita tentang Tuhan. Isinya apa? Keselamatan, bro. Nah, itulah yang membuat kita mengenal Tuhan. Pengenalan Tuhan itu bukan semelulu harus menyelidiki Alkitab seluruhnya begitu. Kalau Alkitab salah, maka salahlah iman kita. Tidak. Makanya kenapa Alkitab ini kita itu dari dulu bukan menarik. Lu aja yang baru tahu. Kami tahu semua tentang itu. Berarti kepastiannya sumber pertama tentang keimanan Kristen itu apa? Makanya gitu, kami ada Roh Kudus, bro. Jadi kami itu memiliki Roh Kudus ya untuk menerangkan itu semua. Makanya ada orang yang diilhami untuk menjelaskan tentang itu. Itu jadi tulisan-tulisan dia gitu. Tapi apakah itu semua kita uji. Ujilah setiap roh. Apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Itu ada tertulis. Maka tulisan-tulisan mereka pun, makanya kami tuh, sorry aja, kami itu nggak laku tuh penafsir ini, penafsir itu. Bagi kekristenan itu minim sekali. Kalau kalian kan banyak penafsir. Dan itu semua diadop.
Tapi bagi kekristenan, tafsiran yang paling banyak ya Alkitab itu sendiri yang sudah dikanonisasi, yang kita yakini gitu. Kalaupun ada menafsirkan itu lain cerita. Jadi nggak melulu oh tafsiran si A, si B, si C yang benar. Oh tafsiran si A salah. Kami nggak perlu memperbandingkan tafsiran orang, tafsiran si ini, tafsiran si ini, enggak. Tapi inilah salinan-salinan bukti sejarah yang sudah digabungkan, dikumpulkan menjadi sebuah buku. Nah, kalau Anda mau menafsirkan dari buku-buku ini ya silakan. Dari Alkitab itu silakan. Tapi jangan salahkan Alkitab kalau tafsiran lu nggak cocok. Lu harus bandingkan lagi, cari lagi ayat-ayat sebelum ini, pendukung ini. Nah, makanya Alkitab itu kalau dikumpulkan dari itu buku Alkitab nih bro, kalau Anda mau tahu itu buku segala zaman. Bro. Kalau Anda mau membuka hati itu buku segala zaman. Kenapa begitu panjangnya kisah perjalanan Alkitab ini ditulis? 40 penulis dari berbeda zaman. Itu tuh luar biasa, bro. Jadi jangan terlalu kita bilang ini datang dari Tuhan lalu harus semuanya harus persis sama dengan itu. Enggak begitu. Kami memikirkan Tuhan bagaimana Tuhan mewahyukan firman-Nya itu tidak segampang seperti yang Anda miliki gitu. Yang Anda pahami sebelumnya. Jadi Tuhan bisa berbicara dalam bentuk apapun gitu. Nah, tulisan-tulisan ini itu memuat tentang berita tentang Kristus. Nah, kalau lain daripada itu kami tidak terima, bro. Gitu. Karena kita membicarakan tentang larinya Tuhan kan yang ke doktrin ya kan. Masalahnya begini, kalau di Islam, kenapa Al-Quran itu harus murni, tidak boleh tercampur oleh daya karsa dan karya manusia? Karena itu secara doktrin ya namanya kitab suci, turunnya pewahyuan. Pewahyuan itu gaib, begitu. Hanya para nabilah yang diberi validasi oleh Tuhan. Nah, gini, ini dipisah oleh kalau lu mau keimanan jujur harfiah Islam. Adapun penafsir dibantu oleh, artinya Al-Quran itu dalam hal lain ada al-hadis. Isi hadis itu apa sih? Perkataan sabda Nabi yang nanti ada isinya Al-Quran. Tetapi dicampur dengan dialogis, dengan satu peristiwa tertentu di kehidupan Nabi begitu. Nah, itu banyak yang ditafsir. Kenapa? Karena menafsir nanti ada sistem hierarki metodologinya. Jika hadis yang sahih itu pasti tidak bertentangan dengan yang di atasnya. Hukum yang di atas itu apa? Yang kita imani itu Al-Quran gitu loh. Sudah pasti jika ada hadis yang bertentangan dengan apa yang diterangkan Al-Quran, indikasinya tidak sahih, matruk, maudhu, minimal. Makanya saya bilang gitu begini, bro. Bro, siapa nah, itu yang kita pahami. Nah, gini, pemahaman kalian saya sebenarnya mengerti. Pemahaman kalian itu begini. Ya. Anda tadi sebutkan bahwa itu dari siapa lah, dari si Dani, dari siapa. Saya juga udah pernah seperti itu dengarnya. Itu kan tahunya dari ustadz kalian kan. Kalian ceritakan kepada orang begitu pemahamannya. Yang Al-Quran tertinggi tidak boleh salah lalu ditafsirkan oleh hadis ya kan. Hadis adalah bagaimana Nabi Anda gitu menafsirkan hadis Al-Quran itu sehingga nggak boleh disalahartikan gitu. Kehidupan Nabi itu sesuai dengan Al-Quran. Segala macam itu, bro, ya kan. Itu hanya saya bilang itu hanya narasi hanya untuk pembenaran saja. Kalau Anda mau jujur ya kan banyak kan sudah dibuka sama Sofi. Ini denger aja tuh apa isi Al-Quran, apa isi hadis, apa isi istimewa ulama. Ya bagi kami itu adalah pepesan kosong. Sorry aja. Ya, Anda menceritakan itu pepesan kosong bagi kami. Kenapa? Sudah banyak dibahas tentang itu. Banyak perbedaan. Resikonya begini, Mas. Resikonya jika Anda banyak menganggap bahwa hierarki Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab para ulama itu sampai kepada kita itu pepesan kosong. Contohnya berarti undang-undang
di bawahnya Pancasila, di bawahnya itu pasal-pasal yang merangkum, yang akhirnya mengatur yang kita sebut sekarang itu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, itu juga pepesan kosong. Faktanya itu sangat logis, Mas, gitu. Gini, Iya, gini, itu gini. masih dipakai Ya, metodologinya. karena Dari saya belum mana kasih kita contoh. mengetahui? Aku boleh share nggak? Bagaimana kita bisa mengetahui Kasih bahwa contoh, negara Dev. Indonesia adalah negara hukum, Dev, misalnya kan kasih gitu. contoh dia deh. Hukumnya dari Dia apa? kan teori doang tuh. Belum lihat Bukan teori, contohnya. ini udah praktik. Kayak Ini gini loh, ini suatu konsensus. ini Sekarang saya tanya, Indonesia ini negara bukti. hukum berdasarkan hukum apa dan Udah Don. Don, sejarahnya nggak usah seperti apa kepanasan, Don. begitu loh? Santai aja, Don. Ya, santai aja lah. Enggak. Nggak usah kepanasan gitu. Artinya Anda juga Enggak, harus kita kasih menyebut contoh. Undang-Undang 45 itu pepesan Iya. kosong gitu. Terus ngapain kita menganggap negara kita negara Kayak gini. hukum? Ini aku pakai web arkeologi ya. Di bagian yang kelima, dagang Asia di makam. Ini nama Raja Mesir, nama Fir'aun. Namanya itu Hotep II ya. Nih, menggambarkan gaya hidup nomaden para leluhur melaporkan migrasi antara Kanaan dan Mesir nih. Abraham, Yakub. Nah, terus terjadi kelaparan itu Abraham dan Sarah pergi ke Mesir. Nih, terlukis di makam. Nih ya bukti jejak Abraham ya, pergi ke Mesir berdasarkan nih Kejadian 12 ayat 10. Ya tahu. Nah, terus habis itu nih kalau terus habis itu Asia Sud, daerah Sinai dan Kanaan Selatan melakukan perjalanan ke Mesir untuk berdagang. Ini zaman perunggu tengah gitu. Nah, ini para ahli arkeologi namanya Gary Bates mencatat bahwa baik para leluhur Alkitab dan Beni Bani Hasan. Hasan Asiatik melakukan perjalanan dari wilayah yang sama gitu. Nah, Syro Palestina ke wilayah Mesir selama yang sama abad ke-19 sebelum Masehi. Nah, tidak ada yang mengusulkan ini dianggap itu orang Israel. Padahal yang menulis itu kaumnya ini kaum Hotep ini, Raja Mesir ini, Ya, gitu loh. masalahnya kitab juga salah menulis gelar Firaun. Kok di zaman Yusuf sudah ada gelar Firaun? Yusuf itu hidup di zaman masa Mesir apa? Masa Mesir kuno itu, masa Mesir lama. Sementara Mesir disebut ada penguasa disebut Firaun itu menjelang abad pertengahan menuju Mesir baru. Nah, itu Yusuf di mana tuh? Itu juga nih tentang keberadaan Abraham. Itu ada di inskripsi ini tablet Mary. Ya. Tablet ini tabletnya nih. Nih. Emangnya lu bisa baca nggak, Don? Ini, Don. Bisa nih, Don. Mana? Ini, Tablet Don. Mary. Lu bisa baca ini? Huruf aku tuh. Iya, bisa nggak, Don? Nggak bisa, gue bukan filolog, bro. Ya, gak tahu kok. Lu bisa. Ini kan teks asli Alkitab, Don. Ini, Don. Iya, Kan. masalahnya kenapa Terus di kejadian Firaun menyuruh misal teks Mary mengungkapkan Yusuf bahwa memanggil Raja seorang Mesir itu selir sebagai melahirkan Firaun, anak padahal pertama. Harawa atau Pera Kesulungannya itu hanya didapati di zaman Musa. Istri utama kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, beberapa tempat terkait dengan Abraham juga disebutkan dalam teks Mary nih. Teks. Tuh, itu ada di dalam Kejadian 11 ayat 22 sampai 12. 22 sampai 12. 22 sampai 25. Ini silsilah ini. Kelihatan nggak, Pak Manwe? Pak Manwe, kelihatan nggak, Pak? Yang mana tuh? Ini Kejadian 11 ayat 22 sampai 25. Ini silsilah. Nahor.
Nahor itu di Abraham kejadian itu ya. tahun berapa itu ada di Mesir? Coba kita cocokkan aja dengan sejarah Ini epitologinya Mesir itu. ini 2800 sebelum Masehi. Berarti abad ini kan Old Kingdom itu kan kerajaan tua tuh, kerajaan lama. Anda pernah meneliti artefak yang diteliti di abad ke-18 enggak? Dulu Don. Zaman Abraham itu pakai tulisan gini. Ini bukan tulisan Arab. Ini, no, kayak tulisan gini loh, Don. Paham. Nih, Itu kan masih huruf paku, huruf-huruf awal. ini tulisan. Era awal sejarah manusia, ya kan? Ini tulisan namanya tulisan Akkadian. Ini yang dipakai bahasa Sumeria. Dulu. Iya, masalahnya kenapa perjanjian lama itu salah itu menisbatkan Firaun itu udah disebut di zaman Yusuf itu. Oh, salah Itu gimana? ahistorik itu. Iya. Zaman Firaun sudah ada. Gimana sih? Loh, Zaman Firaun, zaman Abraham sudah ada. Abraham yang diomongin Abraham. Yusuf. Iya, zaman Abraham, jangankan Yusuf. Zaman Abraham itu tahun berapa itu masuk ke Mesir itu? Ini nama Mesir, Raja Mesir itu sebenarnya ini loh namanya. Yusuf itu kan udah cucu keberapanya Abraham. Ini Pak Manwe. Ini nama asli Raja Mesir. Ini itu Kumhotep. Kumhotep itu tahun berapa tuh? Itu kan indikasinya raja yang udah disebut gelarnya Firaun kan? Ya udah lu sendiri yang ngomong gelar kok pakai mama. Gimana sih? Ini namanya nih jamnya. Iya, Anhotep. Ya, kan Firaun itu bukan nama, makanya gue mau jelasin kenapa di perjanjian lama di zaman Yusuf sudah ada gelar Firaun, sementara dari karena itu artefak Rosetta itu bukan Rosetta apa ya, di Egyptologi itu yang akhirnya dipecahkannya itu baru di abad ke-19, ternyata penggelaran Firaun itu baru ditemukan di abad zaman New Kingdom begitu. Siapa New Kingdom itu? Waduh, sudah Anhotep itu kan ya 1500 sampai 1000 sebelum Masehi toh. Ngawur. Amenhotep. Bukan lah. Coba aja cek, coba. Loh, yang aku tunjukin tadi tuh nggak kamu baca? Waduh. Ya tahun berapa pastinya tuh? Berapa biji gitu? Berapa sebelum Masehi? 2000-an. Oh. Halo. 2000 tuh Old Kingdom, Pak. Wah. Ini 2000 sebelum Masehi. Iya. Nih. Old Kingdom gimana sih? Kerajaan pertengahan Mesir itu ya sekitar abad 2040 sampai 1600 sebelum Masehi. Uji sama lu Don. Peralihan dari abad Middle Kingdom ke kerajaan baru yang indikasinya di situ sudah digelari penguasa Mesir itu, rajanya itu disebut Firaun, Farao, Hera. Itu tuh 1500 sampai 1000. Old Kingdom itu yang kamu maksud tuh gimana? Kalau nanya gitu mau panjang lagi, pelajari dulu berarti sejarah. Lu sendiri yang ngomong. Sejarah Mesir. Yang gua ngomongnya itu mas berkaitan dengan terjadinya bangsa Sumeria. Gimana sih lo? Sumeria kan kita lagi bahasnya tuh kerajaan Mesir gimana? Aku tunjukin Sumeria kok. Iya makanya kalau memastikan perjanjian lama itu valid secara kesejarahan lah, kenapa? Ya kalau penggelaran Firaun, Farao itu kan artinya itu sang pemilik rumah, itu kan katanya. Kalau gitu Quran. Itu tuh dinasti keberapa? Hitung dinastinya aja ada berapa coba dinasti kerajaan ini, kerajaan Mesir. Kalau kitabmu gimana Don? Berani nggak diuji kayak gitu? Kitabmu? Oh siap. Lumayan ya.
Kalau gitu tungku api itu mana? Mana bukti arkeologinya? Bentar, satu-satu. Ini Tungku harus clear dulu. Oh, Anda kan tunjukin mana memastikan bahwa sejarah kitab itu. itu manuskripnya oke. Secara Bapak, validasi bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan gue sederhana. Mengapa dalam zaman Yusuf itu sudah ada gelar Fir'aun bagi bangsa Mesir, sementara zaman Yusuf itu tungku api itu mana? indikasinya dia masih di Old Kingdom, di dinasti ketiga sampai keenam. Mana lebih dulu Semen- Abraham atau Yusuf? Tungku api. Yang gua minta tungku api itu John. mana? Mana lebih dulu Abraham atau Yusuf? Itu mah tinggal dibaca lah. Hah? Mana lebih Duluan dulu? Yusuf lah. Udah parah nih, parah nih. Itu, Udah, itu. nggak usah deh ngomong deh. Udah bingung deh. Lebih dulu Yusuf daripada Abraham. Arkeologi tungku api. Dari mana ceritanya itu? Anda nggak Parah dia. deskripsinya. Dev, parah banget. Mana lebih dulu, Dev, Abraham atau Yusuf, Dev? Oh, nanya ke aku. Iya, Pak. Ya, Abraham dulu lah. Abraham dulu. Dari tadi aku lihat nih, ini orang ini salah nih cara berpikir. Dia nggak tahu kronologis, dia nggak tahu sejarah, tapi yang bisa Kan memutar dari balik. Adam nih, sorry nih. Di dari Abraham Adam. itu sudah ada istilah Firaun. Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ya kan, menurunkan dari Sem tuh adalah itu kan kejadian tuh, ya. Nah, akhirnya nanti ada turun Ismail dan Ishak, gitu kan. Ishak menurunkan Yakub. Yakub anaknya ada 12, salah satunya Yusuf. Nah, jadi Yusuf itu Ya, siapa? Cicitnya Abraham. Ya coba Kacau deh. diurut. Lu baca dulu, lu pusing aja. Enggak Lu benar baca nggak dulu nih tadi? Alkitab bagus-bagus, Dari ya kan? dari Adam. Jadi mana lebih dulu Abraham atau Yusuf? Dulu nih. Ya. Iya, mana lebih dulu? Lu jawab dulu tuh. Ya mending diselusur aja, bener nggak Iya, nih? mana Dari lebih dulu Adam, Abraham atau menurunkan Yusuf? anak-anaknya, nanti ada Nuh. Iya, mana tuh. lebih dulu Abraham atau Yusuf? Nuh, Sem, Ham, Yafet, gitu kan. Nanti Tadi lu bilang Yusuf. tuh. Salah satunya anaknya itu Yakub, ya kan? Keturunan-keturunannya itu Yakub menurunkan anak-anaknya ada berapa katanya 12 plus 1 si Dina tuh cewek, ya kan? Salah satu nama Yusuf dan Benjamin itu kan dari Lea apa dari itu lupa lagi tuh. Jadi mana lebih dulu Yusuf dari atau Lea. Abraham? Kalau menurut gue sih menurut Yusuf ya. Dia susah otaknya udah dikunci sama Al-Qur'an mereka, sama ustadz-ustadz mereka. Coba terangkan Udahlah, itu Don, silsilahnya kayak gua gimana. Kan gua udah katam dengan ini. Lu baca dulu bagus-bagus Alkitab ya. Lu jujur lihat bagus-bagus. Iya berarti lebih parah dong kalau duluan. Enggak, lu yang lebih parah, Don. Lu yang lebih parah. Gitu. Lu yang lebih parah. Abraham lu sudah jelas baca-baca, lu udah baca tadi berulang-ulang. Abraham punya anak, ya kan, Ismail sama Ishak. Ishak punya anak, Yakub, ya kan, sama Esau. Yakub punya anak, ada Yusuf. Itu kan cicit itu, Yusuf, cicitnya Abraham. Lu mau apain? Masa Yusuf itu jadi bapaknya Abraham atau kakeknya Abraham? Kan lucu lu. Lu baca gitu aja lu, otak lu udah miring-miring tuh. Ya diterangkan. Gak jujur lu. Silsilahnya kayak gimana? Lu silsilah apa? Lu pakai logika atau pakai apa lu? Sekarang Yusuf anak siapa? Coba gue tanya. Yusuf anak Yakub. Yakub itu anak dari siapa? Keturunan siapa? Anak Isa. Isa itu anak siapa? Anak Abraham. Tuh? Gimana sih? Abraham. Lalu itu gimana? Lu menyimpulkan kok bisa Yusuf lebih dulu daripada Abraham? Zaman Abraham dong. Itu Mesir sudah ada. Emang sudah ada istilah Firaun di situ. Karena ada. Nah itu yang gue pertanyakan, kenapa zaman Abraham? Karena otak lu udah pusing Mesir, tadi. Gitu udah kemana-mana. Udah nggak jelas. Yusuf aja lu bilang lebih dulu Yusuf daripada Abraham. Ini gue bahas masalah gelar.
Kan nggak main-main ini, gitu Kan kan. masalah gelar, masa itu turunan aja lu nggak tahu. Bagaimana lu mau tahu gelar? Udah Kan jelas-jelas lu baca, lu masih ngeyel. Kayak gini nggak jujur tuh begini. Pusing kita. Capek. enggak, kan Lu tinggal akuin dijawab aja, lu seperti salah itu. atau enggak tuh? Iya, gue salah lah. Ah, udah, lu salah gitu. Nah, Kalau terus mau bahas ini- tentang bagaimana apa istilah Firaun, Firaun itu sudah muncul di Alkitab waktu zaman Abraham. Tahu nggak lu? Iya, gue Ah. ikutin dulu. Alkitab benar, clear ya. Cuman Iya dong, memang dasar berdasarkan itu. penelitian arkeolog salah. Ini mana yang benar nih? Ya arkeolog itu buatan apa? Islam. Lah, orang peneliti arkeolognya aja udah mengklaim diri sebagai ahli biblika kok. Orang-orang Ya, lu kan barat. banyak pendapat lain. Arkeolog juga bisa salah. Emang dia Iya, emang dia berarti apa? arkeolog salah. Artinya Dia bisa salah. Bukan kita salah, mengerucut bisa saja yang salah. namanya sejarah itu kan berarti interpretasi dan dari hasil pengetahuan dari Gini. kejadian sebelumnya. Kalau Bisa lu benar, mau bisa salah, nyala-nyalakan betul. Alkitab, mau nyala-nyalakan Alkitab, ya itu berarti lu tidak mengakui apa yang ditulis dalam Alkitab. Itu udah konsekuensi logisnya. Sedikit atau banyaknya, lu sedikit aja menyala-nyalakan Alkitab, lu berarti tidak percaya sama yang ditulis Alkitab. Ya, kalau Islam jelas kan, kita tidak menolak. Ya artinya kalau lu misalnya arkeolog bilang, oh salah tuh Alkitab, lu setuju. Karena lu memang ingin menyala-nyalakan Alkitab. Oh iya, itu udah konsekuensi logis tuh. Karena dasar lu sudah menyala-nyalakan Alkitab. Apapun kata Alkitab, lu nggak akan pernah percaya. Kalau lu lebih percaya sama arkeolog. Nah, sekarang gini, menurut pengajaran Islam nih, fair nggak nih ya? Jujur nih, menurut Al-Quran, apa yang kita imani, meskipun itu doktrin keimanan kita, jika itu benar, gitu kan, benarkan. Kalau salah, salahkan. Fair nggak? Fair ya kan? Daripada benar, mau benar mau salah, bodo amat, imani itu pasti benar. Nah, itu lebih logis mana, Pak? Nah, itu yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Sekarang begini, lu menyatakan itu benar atau salah, patokannya apa? Arkeolog. Patokannya Al-Quran. Itu lebih parah. Kalau lu melihat Al-Quran, kalau lu melihat Alkitab dari kacamata Al-Quran, itu namanya sama aja lu melihat bintang yang lu nggak tahu bintang itu datang dari mana. Nah, berarti ada kemungkinan Al-Qurannya salah, kan begitu? Berdasarkan asumsi Anda, kan? Nah, silakan dibuktikan, kan begitu? Dan itu tantangan Al-Quran sendiri. Pembuktian lu tentu ada dasar. Kalau lu mendasari itu sama pengertian di Al-Quran, ya itu terserah lu. Kami kan tidak pernah mendasarkan sama arkeolog, sama ini, sama Al-Quran, sama lain. Kalaupun ada itu misalnya, oh iya benar Alkitab, misalnya ada arkeolog itu Alkitab benar, ini begini-begini. Sebenarnya sih kami sih nggak begitu gubris dengan masalah pengakuan dia tentang Alkitab itu benar atau salah. Tapi Alkitab menjelaskan seperti itu. Ya kan? Ya, dia tidak perlu ada pengakuan dari arkeolog, dari profesor, dari apa, nggak perlu. Karena itu memang bagian iman kami. Nah, makanya iman mah nggak bisa diberdebatkan. Loh, makanya iman saya bilang itu tidak tadi, bisa tidak harus dimiliki. Gini, gua bicara tentang mana yang iman lebih ya. Gini. Gini. Itu benar, benarkan, jangan ditolak. Kira-kira Kalau Allah itu logis atau enggak? Allah itu logis atau enggak? Itu doktrin. Gitu. Sekarang gimana sih? Lu mau bicara logis atau bicara doktrin nih? Meskipun tadi kan premis gue bilangnya begini, Pak. Ini doktrin. Anda punya doktrin. Doktrinnya kebetulan beda nih dengan saya. Meskipun doktrin, apakah logis? Dari suatu doktrin itu kita dapati keterangan. Doktrin itu kan pengajaran. Apa yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang tertulis. Pengajaran itu bisa bersifat yang tersurat maupun yang tersirat. Tergantung pemahaman kita lebih dalam tentang apa yang tersurat. Apa yang tersirat itu bagi kami,
ya kan? Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah tambah logika kita, dengan logika kita pahami. Tapi kami percaya ada bimbingan Tuhan. Itulah yang kami katakan roh Tuhan yang bekerja di dalam hal itu. Jadi kami tidak serta-merta semua itu logika saja. Karena apa? Pemahaman tentang Alkitab, ya kan? Itu tidak serta-merta harus sepenuhnya kita pahami secara logika. Apalagi itu kadang-kadang kita melihat itu pewahyuan, nubuat-nubuatan, itu tidak bisa kita logikakan. Tapi itu akan menjadi kebenaran kalau itu ada pembuktian pada akhirnya. Itu dia. Balik lagi ke empiris, logika dong.